Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berjumpa Bapak Ibu sekalian untuk belajar bersama terkait dengan HSCCP untuk penyelenggaraan makanan banyak. Kami dibantu oleh Mbak Putri untuk asrotnya. Next slide Mbak Putri. Ya, jadi kalau kita di rumah sakit, mestinya kita harus memilih bahwa makanan yang kita siapkan itu adalah makanan yang aman. Next slide. Ya, jadi beberapa regulasi yang menjadi bagian dari kepatuhan kita terhadap standar, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Jadi di situ disebutkan bahwa di dalam sanitasi itu adalah sanitasi yang baik akan mencegah penyakit dan menghilangkan faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit. Bapak Ibu ketahui bahwa klien kami adalah semua adalah pada saat ini kondisinya tidak sehat-sehat semua, sehingga ada lagi yang dalam kondisi yang imunokompromis pada penderita-penderita yang sangat rentan terkait dengan pencemaran, kontaminasi silang, sehingga kami harus menjaga makanan ini yang diproduksi oleh instalasi gizi di rumah sakit harus aman, karena memang kami diperdomanin oleh standar akreditasi dan ISO juga. Tadi Bu Lili juga sudah menyampaikan standar-standar yang memang seharusnya kami ikutin. Next slide. Termasuk di sini adalah Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja. Di situ disebutkan bahwa perizinan yang berbasis risiko kami mendapatkan insight untuk cara-cara produksi yang baik di dalam penyelenggaraan makanan banyak. Next slide. Next slide, Mbak. Kemudian di dalam sistem keamanan pangan ini, bahwa setiap pasien yang kami layani itu harus dalam kondisi yang aman, jangan sampai buy one get one gitu ya. Kalau di Matahari mungkin suka ya kita buy one get one. Kalau di pelayanan kesehatan nanti akan terjadi komplain. Sehingga makanan-makanan yang kita produksi setidaknya harus mengikuti prinsip-prinsip HACCP yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri terdahulu, di mana di dalamnya itu ada rantai-rantai dari sejak mulai penerimaan sampai distribusi. Next slide. Kemudian praktek HACCP ini kami tidak serta-merta dalam penyusunan dokumen itu langsung semua kita susun, karena setiap kita itu 6 bulan itu harus berganti menu. Karena beberapa pasien itu kan ada yang ulangan, sehingga kalau nanti 6 bulan masuk lagi akan hafal menu-menu kita, sehingga kami akan melakukan laporan untuk HACCP ini beberapa bahan makanan atau masakan yang memang sangat berisiko untuk terjadinya pencemaran terkait dengan bakteri, baik sejak penerimaan sampai dengan distribusi, terutama sumber bahan makanan berbasis hewani juga menggunakan bumbu-bumbu yang menggunakan misalnya santan, karena ada beberapa menu kami tetap menggunakan santan, pada beberapa pasien memang tidak menggunakan lemak atau kolesterol, tidak menggunakan santan. Next slide. Kemudian pengalaman kami di rumah sakit, memang kami juga pernah melakukan penyelenggaraan makanan banyak. Misalnya pada saat HUT rumah sakit, kita harus menyiapkan nasi kuning untuk semua pak karyawan sebanyak 3.500, pemberian snack di rumah sakit 2 kali seminggu, sekali pemberian kita menyiapkan snack 2.000, penyediaan makan setiap hari, satu shift kita 700, berarti dalam 3 kali makan di rumah sakit itu 2.100 porsi. Kemudian makanan yang disediakan ini ada yang makanan diet biasa, ada diet khusus, ada yang berbasis susu. Sehingga memang dapur kami ada dapur semi steril dan dapur steril, di mana dapur steril sangat restricted yang masuk terutama untuk pembuatan makanan lewat pipa. Di mana di sini banyak pasiennya, pasien yang di ICU, pasien tidak sadar, ini yang perlu kita harus perhatikan. Kemudian di dalam pelayanan ini sasaran kami, klien kami adalah pasien, karyawan, keluarga pasien, dan kami punya catering diet yang di luar rumah sakit. Ya, next slide.
Kemudian kami akan memaparkan contoh HACCP yang sudah kami lakukan, salah satu contoh karena kami tidak bisa memaparkan dalam jumlah semua yang sudah kami buat laporan. Next slide. Ya, jadi kami di dalam penyusunan laporan HACCP ini, pertama memang di sini ada tentang hygiene sanitasi, kebersihan dapur, kebersihan orang, kebersihan makanan, dan kebersihan alat. Kemudian kebersihan tempat kerja. Kemudian di sini, di dalam kebersihan itu juga fasilitas yang lain seperti peralatan dapur, kemudian cara memasak kita, suhu pemasakan, kemudian suhu penyimpanan baik untuk refrigerator maupun freezer kami pantau setiap hari 2 kali suhu kita akan kita pantau. Kemudian penggunaan peralatan karena kalau kita memasak dalam jumlah yang besar di atas 500, memang kami tidak menggunakan gas seperti yang industri rumah tangga biasa, kami menggunakan uap sehingga memang tekanan panasnya lebih cepat sehingga suhu itu akan tercapai sampai 100 derajat itu bisa kita tercapai. Kemudian penggunaan alat-alat yang lain itu kami juga sudah menggunakan standar-standar yang sudah ditetapkan oleh standar akreditasi maupun ISO. Kemudian tempat-tempat yang kita ada di lingkungan seperti lantai, dinding, langit-langit, ventilasi, exhaust, lampu, pintu dan jendela serta toilet ini sudah kita sesuaikan dengan standar yang harus dipenuhi oleh Permenkes Hygiene Sanitasi rumah sakit. Slide. Kemudian yang pertama tentang pekerja. Jadi pada pekerja ada ahli gizi memang yang memantau di sini ada misalnya masalah tangan, rambut, mulut dan hidung. Jadi kalau misalnya ada yang flu dan lain sebagainya, memang kita sarankan tetap menggunakan masker yang tidak seperti masker biasanya, tapi masker yang lebih ketat. Kemudian pemasakannya tidak langsung ke proses produksi, mungkin kita pindahkan ke dapur persiapan. Kemudian selama pemasakan, kalau kita melihat ada yang bersin-bersin, memang ini sudah kita tegur ya untuk tidak langsung ke makanan. Next slide. Kemudian untuk tangan pekerja, kita melihat bahwa cuci tangan itu adalah pemotong infeksi nosokomia dari penjama makanan ke makanan yang kita produksi. Sehingga fasilitas cuci tangan itu memang kita sediakan di dekat kamar mandi karena di situ juga infeksi nosokomia yang tinggi. Sebelum dia masuk tempat produksi, di situ juga ada tempat cuci tangan. Dan biasanya di situ juga kami ada pemasangan CCTV karena di dalam standar keselamatan pasien kita harus memastikan bahwa 100% karyawan kita penjama makanan harus cuci tangan sebelum masuk rumah sakit, sebelum masuk ruang produksi. Sehingga nanti apabila masih sering tidak cuci tangan itu menjadi penilaian indikator individu yang tidak akan bisa tercapai dalam kondisi yang baik. Di sini termasuk juga kenapa mereka menggunakan kalau tidak berjilbab dia harus pakai topi karena dengan garuk-garuk kepala itu juga menjadi cara perilaku yang tidak baik pada saat dia melakukan proses produksi makanan. Next slide. Terkait dengan rambut mereka sudah menggunakan kerudung ataupun menggunakan topi. Kemudian beberapa organ tubuh kita seperti mata itu sebetulnya juga tidak sebenarnya bebas dari bakteri, tapi pada saat mereka terkena infeksi mungkin kita tidak perlu dia dipekerjakan langsung di bagian produksi. Next slide. Termasuk di mana mulut di sini di saat di proses produksi kita akan menegur apabila mereka sering ngobrol ya karena dengan mau ngobrol kan otomatis paparannya itu akan menjadi lebih banyak. Kemudian tidak merokok baik di ruang produksi maupun di lingkungan rumah sakit tidak ada yang merokok. Kemudian menggaruk hidung itu juga memang habis menggaruk hidung itu harus segera cuci tangan. Next slide. Kemudian pemeriksaan berkala pada penjama makanan. Setiap tahun kami melakukan pemeriksaan rektal swab, fototorak, pemeriksaan HbSAg, pemeriksaan tensi dan berat badan. Next slide.
Di dalam tata cara pengawasan penyihatan makanan memang di sini disebutkan bahwa kita harus melakukan pengawasan bahan makanan, pengawasan peralatan, pengawasan proses pengolahan, pengawasan penyimpanan, pengawasan pengangkutan, dan pengawasan hygiene sanitasi lingkungan. Next slide. Jadi beberapa hal yang memang kita pantau, kita awasi dari di mana di ruang produksi itu ada satu ahli gizi yang memang dia mengawasi semua terkait dengan perilaku pegawai. Pada saat masuk dia harus menggunakan celemek. Celemeknya setiap hari kita ganti dan tidak boleh membawa celemek dari rumah. Kita mencuci di rumah sakit karena pernah kita menguji swab dari celemek itu. Ada pegawai yang tidak mengganti celemek setiap hari, ditemukan kuman yang lebih tinggi, sehingga mungkin di SPPG itu juga perlu ketat di dalam penggantian celemek juga, karena setiap dia mengalami tangannya kotor, dia nggak cuci tangan, tapi dia mengelap ke celemeknya. Kemudian pastikan dia harus mencuci tangan, mencuci pengolah bahan makanan dengan baik, kemudian memotong kuku dan lain sebagainya. Itu bagian dari food handling yang kita awasi. Next slide. Kemudian selama operasional tidak tergesa-gesa melakukan pekerjaan. Jadi mereka harus melihat menu dulu, jangan sampai menunya itu salah di dalam proses penyelesaian proses produksinya. Kemudian membersihkan peralatan setelah dia gunakan. Kemudian menggunakan peralatan itu tidak dicampur-campur, kami sudah memisah-misahkan tempatnya. Kemudian menggunakan alat adukan juga harus terpisah, tidak boleh bercampur-campur. Kemudian menggunakan sarung tangan. Kemudian secara benar dia melakukan, setelah selesai dia pekerjaannya, dia harus melepas celemeknya, ditaruh di tempat yang nanti akan kita cuci di rumah sakit. Next slide. Kemudian setelah bekerja ini memang semua harus dibersihkan, dicuci, kemudian memang kita mempunyai tenaga cleaning service sendiri. Mereka tidak membersihkan ruangan dapur ya, karena memang di dalam proses produksi itu memang dia sudah lelah ya, sehingga tidak mendapat tanggung jawab untuk kebersihan dapur, itu untuk menyapu, mengepel dan sebagainya, itu adalah tenaga cleaning yang lain. Next slide. Kemudian standar pemeriksaan mikrobiologi yang kami lakukan di rumah sakit. Next slide. Jadi air itu menjadi bagian yang kita periksa. Next slide. Next slide. Ya, hasil usap kita mengirim sampel kita ke Balai Kesehatan Lingkungan di Jogja. Jadi nanti sanitasi itu akan mengusap semua lunchbox, kemudian mangkok sayur, nampan, kemudian piring makan, tirai dishwasher, celemek, dan lain sebagainya itu ke pemeriksaan di luar. Sehingga kalau nanti ada ditemukan bakteri, E. coli, dan lain sebagainya itu nanti kita akan melakukan perbaikan di situ. Next slide. Kemudian serangga dan tikus, ada kecoa, dan lain sebagainya, kita mempunyai pengendali. Next slide. Jadi insect killer, kita punya insect killer dengan sinar UV, di mana di dalam standar ISO itu disebutkan bahwa kita harus mengontrol berapa jumlah populasi UV yang kena tangkapan itu. Kalau jumlah populasinya semakin meningkat, berarti pembuangan sampah kita di ruang produksi itu tidak jalan. Karena sampah di ruang produksi 2 jam harus keluar dievakuasi dari ruang produksi. Sehingga kalau itu ditemukan berarti kita harus menegur bagian cleaning service untuk ketat di dalam pengeluaran dari sampah-sampah yang masih ada di ruang produksi. Kemudian ada pembasmian tikus dengan umpan, dan ini kita monitoring. Yang memonitoring adalah bagian sanitasi. Next slide. Kemudian pembersihan ruang produksi, disapu dan dipel setelah selesai produksi, bongkar besar 1 kali sebulan, bahan kebersihan disesuaikan dengan tingkat kekotoran, misalnya berlemak atau lapisan stainless steel. Next slide. Nanti ini sudah ada di dalam slide-nya Pak Bayu dan Bu Lili, mungkin saya lewatin aja. Nah, ini contoh yang sudah kita buat laporan tentang HACCP, yaitu gurami bakar bumbu merah, konsumennya adalah pasien VIP. Next slide. Jadi di sini kami membentuk tim
ada satu ahli gizi sebagai koordinator HACCP di instalasi gizi dengan beberapa anggota-anggotanya. Next slide. Kemudian tadi disampaikan bahwa kita akan mendeskripsikan produk kita. Jenis produknya ini dipanggang, nama produknya gurami bakar, komposisinya ikan dan bumbu-bumbunya, kemasannya nanti sampai ke pasien seperti apa, metode pengawetannya di sini penyimpanan bahan baku dalam freezer, penyimpanan bahan baku berupa bumbu masih dalam chiller gitu ya. Umur simpan juga disebutkan, umur simpan ikan gurami mentah dalam freezer maksimal 2 hari, daya simpan dengan suhu yang harus tercapai, umur simpan bumbu di kulkas itu berapa hari, kita harus sebutin, bahan makanan kering disimpan dalam wadah tertutup dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian karakteristik di sini disebutkan ikan gurami, di sini ikan gurami jenis filet dalam kondisi segar, bersih dan tanpa duri. Kemudian ada bumbu-bumbunya disebutin, bahan tambahnya seperti apa, garam, ada penyedap dan kecap. Next slide. Kemudian deskripsi produk ini, karena untuk pasien VIP ya, sehingga pemorsian ini kita ketahui, mungkin saya sampaikan di sini bahwa distribusi itu ada 2 cara, sentral dan desentral. Jadi kalau penyelenggaraan makan banyak itu yang paling ideal adalah sentral. Karena ini VIP, kami menggunakan desentral. Karena di dalam proses penyajiannya harus gunakan garnish, ada penataan yang lebih spesifik, sehingga nggak bisa kalau kita distribusi langsung di sentral instalasi gizi, kita harus punya dapur di VIP dengan dilengkapi microwave, dilengkapi dengan kompor juga untuk pemanasan. Next slide. Nah, ini adalah bagan alir yang tadi disebutkan oleh Prof. Lili, ada pembelian, ada pemeriksaan kualitas, penyimpanan bahan makanan, persiapan bahan makanan, adakan gurami, pencucian, diberi jeruk nipis, kemudian ada karena ada bumbu-bumbunya di sini disebutkan, pembubuhan, penghalusan, kemudian nanti akan bercampur dengan ikan, kemudian disajikan. Next slide. Jadi untuk laporannya, analisis bahaya tadi pada pohon kritis tadi disebutkan di dalam penerimaan itu yang kritis apa? Misalnya di situ pengecekan secara teliti pada saat penjamah dalam kondisi yang fit, tidak sedang berlari dan mengantuk dengan menggunakan APD lengkap. APD lengkap itu juga kita akan awasi infeksi nosokomial atau cross infection pada saat dia di kamar mandi, karena itu juga nanti bisa ditemukan E. coli pada saat hasil pemeriksaan. Kemudian menerapkan SOP, bahan baku yang sesuai, memastikan kembali suhu bahan makanan. Next slide, pada proses penerimaan. Pada proses penyimpanan, di sini ada hal yang khusus yang perlu kita masukkan di situ terkait dengan kontaminasi benda asing, misalnya debu, serpihan, kontaminasi terkait dengan bakteri, pengendaliannya itu dengan suhu penyimpanan tidak sesuai, penyimpanan yang kurang baik, itu yang potensi, kemudian kita akan kendalikan dengan penyimpanan di tempat yang terisolasi di risiko kontaminan benda asing. Kemudian didistribusi. Next slide. Ya, next slide. Ya, kemudian distribusi di sini adanya benda asing karena kalau misalnya penyaji tidak menggunakan penutup kepala, bisa juga nanti rambut itu jatuh di tempat penyajian makanan, itu juga potensi untuk terjadinya CCP di dalam titik HACCP, kemudian adanya bakteri. Di sini kita sebutkan bahwa danger zone, bahwa makanan itu apabila suhunya 5 sampai 60 derajat itu adalah danger zone, di mana bakteri sangat suka di situ. Karena itu pada saat kita distribusi, kita menggunakan suatu alat yang memang sudah kita atur 60 derajat di situ, sehingga makanan tetap dalam keadaan panas, di meja pasien itu dalam keadaan hangat dengan suhu 40 derajat Celcius. Kemudian memastikan makanan segera dikonsumsi karena di dalam ruangan pasien VIP itu kan pakai AC, sehingga nanti makanan itu cepat dingin, sehingga pada saat penyajian langsung kita sampaikan, pesankan ke pasien untuk segera dikonsumsi. Next slide. Bu Yeni, Nyun Sewu mengingatkan waktunya 2 menit lagi. Ya, oke. Kemudian proses pengolahan juga begitu, ada cara-cara pengendalian yang kita sudah sebutkan di sini, ada APD, memasak dengan suhu yang sesuai, memasak dengan suhu 90 derajat Celcius. Kita mempunyai pengukur suhu sejak di proses produksi sampai penyajian, sampai distribusi, tetap kita kontrol dengan menggunakan pengukur suhu makanan. Next slide.
Kemudian pemorsian, di mana pemorsian dilakukan di bangsal VIP, di sana ada pantry antara di dapur VIP, sehingga di sana juga ada pemanasan lagi dengan menggunakan microwave, kemudian pemanasan dengan menggunakan kompor. Di sana apabila suhu turun, kita segera naikkan lagi dengan pemanasan yang ada di dapur. Next slide. Next slide. Ya, dari prosedur verifikasi yang kita tetapkan, prosedur verifikasi itu dilakukan oleh tim memeriksa kembali hak CCP di instalasi gizi, potensi bahaya, dan prosedur yang terjadi apabila ada perubahan-perubahan. Kemudian berdasar hasil pengamatan dan wawancara di sini ada penetapan jadwal inspeksi verifikasi, pengecekan kembali review rancangan hak CCP, pengambilan sampel secara acak, pemeriksaan penyimpanan terhadap CCP, penulisan laporan dan pemeriksaan catatan dengan kondisi proses sebenarnya. Next slide. Kemudian prosedur verifikasi kita menyebutkan di sini ada di dalam penerimakan, di sini ada pemeriksaan bahan baku yang diterima sesuai dengan spesifikasi. Kami dalam kontrak sudah ada spesifikasi, sehingga memang kami tidak ada akar, tidak masuk, kemudian ayam juga tanpa kepala, tanpa ceker, gitu sudah di dalam spesifikasi sudah sangat minimal dengan sampah-sampah yang masuk di instalasi gizi, termasuk dengan penyimpanan, di sini pengecekan suhu freezer 2 kali sehari, pengecekan alat yang digunakan, pengecekan penggunaan APD, pengecekan suhu pengolahan, dan pengecekan penggunaan APD. Next slide. Ya, di mana di setiap kita produksi kita harus memberikan sampel makanan. Jadi sampel makanan ini untuk kendali apabila terjadi pencemaran pada keracunan pada pasien, sampel itu akan kita periksakan kembali apakah pasien memang mengkonsumsi makanan dari rumah sakit. Kemudian ada pemeriksaan air, usap makanan yang tadi sudah saya sebutkan. Next slide. Kemudian keuntungannya dengan HACCP, di sini memang HACCP itu pendekatan sistem yang sistematis, kemudian lebih merupakan pencegahan, meningkatkan efektivitas biaya. Kita ketahui kalau pasien kita itu keracunan, nanti tambah lagi penyakitnya, akan memperpanjang waktu tunggu pasien yang akan masuk ke rumah sakit. Meningkatkan kepuasan pasien, memenuhi peraturan perundang-undangan, dan diterima secara internasional. Karena HACCP diterima secara internasional. Next slide. Kemudian tahap awal pembuatan di CCP kita akan mengelis semua bahan makanan yang mudah terjadi pencemaran, kemudian pilih berdasarkan kategori, lengkapi semua standar resep, rekap semua bahan baku yang digunakan dalam siklus menu. Next slide. Ini adalah contoh siklus menu yang sudah kita kompilasi. Next slide. Kemudian ini pemantauan suhu makanan kita rutin sejak dia pemasakan, distribusi sampai penyajian kita pantau terus semua suhunya. Next slide. Kemudian ini suhu penyimpanan kita pantau sehari 2 kali. Next slide. Ya, ini materi kami Dr. Citra